Sendiri maksimal 3, habis itu model baru lagi Iya. gitu. Bedanya ya, tailor Iya. dengan konveksi itu beda ya. Beda. Komis itu komunitas UKM Bumi Sukowati. Nah, suami itu katanya di luar aja yang mendoakan. Oh, gitu. Ini getuk macan namanya. Getuk macan. Macan itu bukan macan garang, Pak. Macan. Mama cantik. Oh, Nah, mama. ini aslinya bahasanya Inggris. Wih, bisa buat beli sawah gitu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akila Inspirasi. Selamat datang Mbak Yani dan Mbak Indah di Akila Inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, pelaku UMKM dan pengurus UMKM Kubis di Kabupaten Sragen gitu ya. Nanti kita akan cerita-cerita tentang bagaimana dinamika dan suka duka membangun sebuah usaha yang disebut sebagai usaha kecil dan menengah gitu ya. Seperti apa emak-emak kita gitu di Kabupaten Sragen ini begitu luar biasa di dalam membangun usahanya. Dan untuk diketahui komunitas Kubis UMKM di Kabupaten Sragen ini jumlahnya di dalam pengelolaannya Mbak Yani sampai 400 lebih pelaku usaha dengan berbagai jenis usaha. Ada pete, tahu isi gitu, ada telur asin, ada jamur crispy, ada macam-macam. Pertama saya akan beri kesempatan kepada Mbak Yani, nanti bisa memperkenalkan lebih jauh Mbak Yani. Mbak Yani ini adalah ketua komunitas UMKM Kubis di Kabupaten Sragen, dan beliau juga punya usaha sebenarnya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana Mbak Yani bisa mengelola sebegitu banyak pelaku UMKM dalam satu komunitas Kubis namanya. Untuk itu gimana nih ceritanya nih Mbak Yani? Pertama kali mengumpulkan dan mengkoordinasi UM Kubis ini gimana sampai sedemikian banyak anggotanya, udah berapa lama, dan usahanya dari Mbak Yani sendiri apa? Monggo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani gitu aja ya. Biar simpel. Saya sendiri usaha di bidang fashion ini yang namanya Kariza ini. Kariza ya? Iya, Kariza. Ya, ini fashion ya. Fashionnya alhamdulillah sudah jalan. Dalam apa tuh? Baju atau? Kalau di kami cenderung di gamis. Oh, gamis. Iya, gamis kombinasi. Yang biasanya limited edition, Pak. Limited edition. Ya, ini seperti ini, kombinasi seperti ini. Itu harga menengah atas, menengah ke bawah? Di Kariza kebetulan karena limited, harganya menengah ke atas. Oh, menengah ke atas ya. Karena kami desain sendiri dan maksimal itu 3 model sudah, tidak boleh dimiliki orang lain lagi. Desain sendiri maksimal 3, habis itu model baru lagi Iya, gitu. Jadi setelah itu nggak ada. Iya. Jadi memang limited gitu. Iya, ada limited. maksud tertentu? Iya. Kenapa? Apa maksudnya? Biar di luaran nggak ada yang banyak yang menyamai. Oh, gitu. Dan yang si konsumen sendiri pede. Kalau iya. seandainya Tidak ada kembarannya gitu ya. Kalau kondangan tuh wah, bajunya beda dari yang lain. Ada yang nyamain gitu ya. Iya. Kalau yang di pasaran biasanya kan banyak yang membari. Ya. Wah, pas kondangan ternyata banyak yang pakai juga, pedenya kurang. Sudah lama itu usaha itu, Pak? Alhamdulillah udah berjalan udah hampir 20 tahun. Oh, 20 tahun. Yang Luar fashionnya, biasa, luar ya. biasa ya, luar biasa. Ya. Untuk fashionnya sekarang sudah di-handle sama anak saya. Oh. Oke, karena anak saya memang ngambil kuliahnya di jurusan desainer fashion. Desainer fashion. Ya, Punya tenaga banyak berarti? Ya, ada 4. Ada 4. Oke, karena nggak semua orang ini Pak, saya ini apa itu nggak masuk di kriteria saya, karena nggak semuanya bisa yang saya maksud gitu loh, nggak masuk kualitas di tailor kami kan tailor gitu Pak, nggak konveksi. Bukan konveksi. Ya, kalau konveksi itu yang setiap orang bisa jahit pasti bisa masuk. Memang ada bedanya ya, tailor Ya. dengan konveksi itu beda ya? Beda. Kalau konveksi itu biasanya partai banyak, Ya. partai besar, dan itu modelnya sama. Kalau tailor biasanya pakai spesifikasi, biasanya
brandnya apa, spesifikasinya apa gitu. Beda ya memang. Beda ya. Kalau konveksi biasanya partai besar, kalau tailor itu nggak bisa dikejar kayak di untuk jualan online kayak gitu nggak bisa, apalagi kami limited. Limited. Iya, nggak bisa. Tapi margin keuntungannya berapa persen kalau begitu? Kalau boleh tahu margin persennya saja, nggak angkanya iya. gitu. Alhamdulillah dari modal sekian, prosesnya sekian persen gitu. HPP sudah ini kami gini ngitungnya gini, dari modal bahan baku ya sama plus tenaga, terus apa itu udah diketahui HPP-nya ya. plus 30% dari HPP itu baru dari harga jual. Oh, harga jual. Ya. Nah nanti labanya kisaran 45% 45% dari HPP ya. Dan itu sudah modal. Bisa menghidupi keluarga. Alhamdulillah sudah. Ya, di dapurnya ngebul. Alhamdulillah. Anak-anaknya bisa kuliah. Alhamdulillah. Sekarang sudah 20 tahun itu berarti kan eksis itu. Ya, alhamdulillah untuk yang besar ngambilnya anak yang cewek di desainer fashion ini. Ya. Terus alhamdulillah gara-gara yang untuk dari jahit dondom, ya. adiknya juga bisa kuliah juga. Juga dari situ, ya, dari tailor tadi, ya. Dari tailor tadi. Ya. Kemudian kalau dari sisi ini apa namanya pasaran itu sudah sampai mana gitu? Sebaran produknya Mbak Yani itu udah sampai mana? Jakarta, Bandung, Solo, Solo Raya, atau sampai ke Jawa Timur gitu? Ya, alhamdulillah untuk produk kami walaupun limited ya. Itu sudah sampai di luar Jawa juga. Oh sudah sampai luar Jawa. Ya. Kalimantan, Sumatera. Iya, sudah sampai Kalimantan itu ada langganan di sana. Oh sudah ada. Di Jakarta itu. Ada juga. Tapi kami tidak bisa jualan online Pak. Karena kami limited. Jadi karena itu. Tapi ada bisa pesan. Tapi bisa pesan kemudian secara online WhatsApp saya pesan gitu bisa. PO, sistemnya PO. Order ya. Order. Saya begini-begini dikirim gitu. Tapi tidak online karena memang tadi limited tadi ya. Maksudnya tidak bisa online, tidak bisa di di Tokopedia. Tokopedia ya. Tapi nggak ada keinginan untuk berubah menjadi konveksi gitu nggak ada. Tetap di situ. Iya. Artinya passionnya memang di situ gitu. Karena kalau tailor kualitasnya kan alusan Pak. Terus di kami juga ada ciri khusus untuk jahitan di Karisia. Biasanya kan jahitan tepi. Ya. Itu biasanya kan cuma lurus. Ya. Tapi kalau di Karisia enggak. Beda ya, beda. Zigzag, ada zigzagnya. Itu pasti produknya Karisia gitu. Ya. Terus kalau cerita-cerita soal Kubis gimana Mbak ya? Jadi gimana tuh sejarah Kubis kalau sampai 400 lebih anggotanya? Saya sering ngintip-ngintip WA grup itu, makanya saya pernah pesan ayam kampung yang ditawarkan itu, pernah pesan telur asin yang dari Sukodono itu, lihat pete yang, kok banyak sekali pete ini, gitu. Tapi kadang-kadang kalah cepat, petenya udah habis Pak, gitu. Gimana cerita tentang Kubis ini? Ya awalnya dulu memang kami baru beberapa aja Pak, untuk UMKM-nya lah, kebetulan itu ada beberapa teman termasuk Bapak juga, dan Bapak TAB itu juga, termasuk Mas Waras, Mbak Raras itu juga, sama Dinas Diskumindag. Kebetulan yang mendampingi UMKM kami kan Diskumindag. Nah itu ada. Jadi ada pembinaan juga dari pemerintah ya? Iya Pak, sampai sekarang. Oh masih sekarang, jadi masih di dalam pembinaan Deperindak? Iya, memang kami bernaung di Deperindak. Diskumindag. Jika nanti ada pelatihan dan sebagainya, nanti dapat info dari dikabari, suruh ikut terlibat kegiatan. Nah waktu itu kami pengen punya teman banyak karena insya Allah kalau relasi banyak, teman banyak, saudara banyak, rezeki banyak juga banyak. Insya Allah amin, gitu. Amin. Dulu memang belum ada wadah, jadi kami biar teman-teman yang punya produk itu terwadai. Terwadai. Kebetulan saat itu mau Lebaran Pak, mau Lebaran. Iseng-iseng seandainya produknya ini dibikin grup, nanti diposting, nanti ben ketok tular istilahnya. Momentum kan gitu. Lebaran itu kan momentum ya Mbak ya. Wah ini banyak yang butuh nih macam-macam ini ya. Ya, terus kenapa dibikin nama Kubis? market Kubis. Ya, Kubis itu apa?
komunitas UKM Bumi Sukowati. Oh, jadi baru tahu nih. Ya. Kubis itu komunitas UKM Bumi Sukowati. Idenya Mbak Yani. Alhamdulillah bersama teman-teman. Oh, terus saya bikin kubis itu, tapi bukan kopis kan? Ya, bukan kubis sayur iya. bukan. Kubis ya, Ya. komunitas UMKM Bumi Sukowati. Ya. Yang jumlahnya sekarang sudah Hampir 400-an ya, J. 400-an tadi, luar biasa. Dan di situ banyak macam-macam usaha, Pak. Ya. Ada fashion, ada craft, ada makanan olahan. Ya, Tapi yang terbanyak makanan olahan. terbanyak tuh makanan olahan. Sebenarnya kalau dari perkiraan Mbak Yani nih, potensi ekonomi UMKM itu dari kubisnya sendiri itu berapa ratus juta tuh kalau itu diakumulasi per bulan gitu, sebenarnya putaran uangnya gitu loh. Wah, Kan banyak. jualannya kan macam-macam tuh. Banyak juta, Pak. Banyak juta ya. Banyak yang penting bisa menghidupi Iya. keluarga gitu ya, Ya, sampai alhamdulillah memuliakan semua segala macam saling ya. berjalan lancar. Jalan lancar ya. Semua jalan lancar. Terus tadinya yang ingin beli sesuatu bingung, Ya, biasanya lihat situ, di situ. ngintip di situ. Ya, ngintip di Termasuk situ. saya yang ngintip di situ. Ya. Orang Kan harus jadi sayang lari itu si tadi ya. temen, Biar itu jadi ada saling- apa nih ya. Jadi saling bersinergi. Ada berambang goreng gitu ya, bawang merah goreng. Ya. Kemarin saya pesan belum bisa ngasih harga Pak, ini barang bawang merah lagi naik turun harganya. Oh iya gitu. Menarik ini, ternyata naik turun harga itu juga mempengaruhi dinamika harga. Ya. Gitu. Fashion saya kan sudah jalan ya Pak, Ya. sudah dipegang anak saya. Sekarang saya Kalau Bu ini Yani sendiri, Mbak merambah- Yani sendiri? Sekarang saya merambah ke craftnya. Oh, craftnya apa dalam Ini kan wujud- ada sisa Pak, otomatis sisa-sisa jahit ini. Iya. Sisa bahan kan ada. Iya. Daripada kebuang nggak jadi uang, saya Diolah manfaatkan, lagi. diolah lagi. menjadi pernak-pernik barang kerajinan. barang Iya. kerajinan. Contohnya ya tempat tisu. Oh, Tempat tisu begitu. dihias, tutup gelas dihias. Oh, gitu. Toples dihias seperti itu. Dan sekarang Dikasih merek juga, nama Iya. mereknya apa? Sama? Enggak? sama Karisya tapi craft. Oh, craft. Kalau Farisa yang ini craft. yang fashion. Kalau ini fashion. Ya. Jadi Farisa craft sama Farisa Iya, Karisya fashion dan craft. Fashion dan craft. Ya, fashionnya dulu baru craft. Craft. Jadi nanti kalau yang ini Karisya fashion, Fashion. kalau yang craft Karisya craft. Farisa craft. Ji. Dulu namanya pakai Farisa, maknanya apa? Karisya Anak itu atau adalah, nenek atau adalah nama keluarga. Oh, nama Pak. keluarga. Ya, Karisya. ah, Vika itu nama anak cewek saya yang Iya. pertama, yang sekolah di desainer Iya. itu. Kariri itu Risha, anak yang kedua. Iya. Ya itu Yani. ya, Nah, Ibu suami- Mbak sendiri. Ya, saya Yani. sendiri. Nah, suami itu katanya di luar aja yang mendoakan. Oh, Oh. mendoakan. Di Iya. luar aja mendoakan. Jadi Ya, nggak masuk dalam nggak nama masuk. itu. Iya, gitu. Iya, luar biasa. Kalau Jadi nama keluarga. kalau kubis itu suka rapat ya, Mbak? Ya alhamdulillah sering Pak. Didatangi dinas tadi, dinas perindak tadi suka didatangi Iya. atau enggak? Setiap ada kegiatan pasti dijawil. Dicawil. Seandainya ada event expo atau bazar. Bazar itu. Seperti kemarin ini hari jadi ya. Yeah. Hari jadi itu ada expo itu dijawil Mbak. Tolong disiapkan personel untuk ngisi Sekian gitu. bazar, Iya, stand. stand itu. Ji. Itu kalau dari 400 itu dijatah nggak sebanyak itu toh, gimana cara Betul. baginya itu? Tergantung itu nanti temanya apa Pak? Oh, temanya Ya, apa? Kalau temanya makanan olahan jadul Ya. saja. Nah itu berarti yang produk-produk jadul yang ditampilkan. Ya, Kalau temanya craft, masuklah orang-orang yang craft. Gitu. Kebetulan kubis itu kan rumah besar gitu. Ya, ya betul. Nah itu di situ ada kamarnya sendiri. Kubis makanan olahan ada, kubis yang fashion craft ada. Oh, ada ya? Ya. Kalau yang kubis besar itu ada fashion dan craft, Ya. ada makanan olahan. Ya. Tapi kalau ada event tertentu, ini membutuh atau pelatihan ini untuk ada pelatihan halal, berarti kan yang Makanan, berkaitan ya? dengan Makanan, makanan. ya. Nah, saya share-nya di olahan makanan, Olahan makanan. jadi yang lain tidak Tidak. keganggu gitu. Terus ada pelatihan merek, Merek. oh berarti yang fashion atau craft. Craft. Gitu. Oh ada pelatihan marketing atau apa? Oh berarti sifatnya umum. Semuanya, Iya, ya, bisa semuanya, di ya. grup besar itu, kayak gitu. Kalau pasang surut usahanya Mbak Yani sendiri, kapan masa rame, kapan masa surut? Kan biasanya ada jualan itu ada yang masa rame. Lebaran biasanya pakaian
300% naik barangkali. Gitu. Ya. Alhamdulillah kalau di kami karena limited Ya. standar aja Pak. Oh, Enggak naik flat turun. enggak begini ya. Enggak, Pokoknya begini enggak, aja. Ji. Ya. Cuman ada Masa-masa ini, turun ada tuh? masa turun pas corona. Oh, pas corona. Ya, corona kan karena nggak ada orang yang kondangan. Ya. Terus nggak boleh banyak orang yang keluar tampil apa ya? Tampil Untuk halal umum publik ya, ya, tampil di keluar kan. ya. Ya, itu jarang yang Pada masa corona aja ya. Ji. Setelah itu pulih lagi. Alhamdulillah. Tapi Pak, di pas saat corona saya ada inspirasi Pak. Ada gagasan. Bikin apa? Hah? Bikin makanan olahan. Oh, bikin makanan Ya. olahan. Ini, Apa Pak, waktu itu? produknya? Oh, ini. Ini blangreng. Oh, Blangreng. blangreng. Ini blangreng CAPD namanya. Terus sama ini getuk Oh, ini frozen. produknya Mbak Yani. Iya. Tapi beda nama. Ini Kalau waktu saya ke Sambirejo pesan gedok yang begini ini punya siapa saya lupa dulu tuh. Saya pernah ke Sambirejo ya begini juga. Sambi atau Sambi? Sambi. Oh, di Sambi beda. Sambi beda ya, di Sambi. Beda. Sambi. Kalau ini getuk macan namanya. Getuk macan. Macan itu bukan macan garang, Pak. Macan. Mama cantik. Oh, Mama cantik. Iya, karena ini di rumah ada Macan tuh Mama cantik Iya. gitu. Karena yang Getuk Mama cantik. Iya, gitu. karena yang ngerjain ini ibu-ibu muda cantik semua. Cantik-cantik semua. Iya. Dan sudah nikah. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Karena di desa kami itu banyak ini nggih, Mama ibu muda Mama cantik. yang ya. pengangguran. Ya. Terus diberdayakan sama Pak Yani. Terus di kampung saya juga banyak singkong, saya Iya. berdayakan untuk saya produksi getuk frozen. Tapi sebelumnya saya belajar dulu, minta dinas untuk dipelajari bikin bagaimana cara mengolah singkong yang modern. Gitu. Berapa lama belajar sampai begini nih Pak? Cuman 1 Jadi minggu kok Pak. ini belajar begini sampai dikemas gini dapat kemasan begini ini berapa lama? Kalau untuk belajar membikinnya itu Ya. seminggu udah Seminggu. selesai. Sampai pas pemasaran itu Ya. terus pemasarannya sampai sejauh mana nih? Terus habis pelatihan itu memang trial terus Pak. Iya. Kami trial terus sampai di kemasannya, sampai ngurus izinnya. Alhamdulillah kan sekarang sudah sampai halal ini. Iya. Sudah halal. Sudah ya? Sudah. Ya, menarik ini. Proses semacam itu pasti kan butuh ikhtiar dan usaha yang sungguh-sungguh ya. Iya, alhamdulillah ini ada tenaganya 8. Produksi sehari berapa sampai begini? 1 minggu 1 kuintal. Oh, 1 minggu 1 kuintal. tidak Dan singkongnya tiap hari. singkong lokal saja Iya. ya? Dulunya kalau orang kampung itu punya singkong itu biasanya dikasih ke sapi. Gitu, sekarang diolah. Dikasih ke mentok, sekarang diolah. Diolah. Sekarang dijual ke tempatnya saya. Oh gitu. Ditanam singkong yang sesuai dengan kriteria getuk. Kriteria saya. untuk getuk ini. Iya, karena ada singkongnya kan khusus Pak, Ya. nggak sembarang singkong. Iya. Terus habis kalau itu yang manis-manis, Ya. tapi pengembangan lagi di usaha saya di Ini pelanggreng ini. iya ini sejenis Singkongnya juga singkong sama? juga. Sama? Sama. Sejenis ini? Iya, Oh. sama. Nggak yang kuning. Kalau kuning kami emang nggak mau. Oh, gitu. Kalau ini saya bikin nama beda Pak, Blangreng CAPD. Pelanggreng CAPD. Apa tuh CAPD? Kalau tadi macan Mama cantik, CAPD apa lagi tuh? Ini aslinya bahasanya Inggris. Wih. Aku gak iso. Wong ya. Sambirejo ya, Sambirejo bahasanya bahasa Inggris apa? Bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris apa? Ini secara tidak langsung aja ya Pak. CAPD Yang ya, Pak. Jawa nih ngoten Iya. kan gagal ginjal. Oh, gagal ginjal. Ya. Apa kuwi? Gagal ginjal. Karena saya Heeh. itu dulu pasif di dalam usaha fashion saya ini karena saya memang ada ujian dari Allah. Ya, Suami saya kan sakit, ya, sakit gagal ginjal. Otomatis saya kan nggak ya. bisa kerja gitu. Oh, ini jadi istilah itu diambil itu, istilah Iya. gagal ginjal gitu. Ya, Oh. terus saya ngurus suami APD 3 tahun 3 setengah. tahun ya. Mondar mandir Solo cuci darah itu. Ya. Saya habis itu pas sambil nunggu pasien setiap di rumah sakit itu punya ini Pak inisiatif kalau Blangrengnya nanti dibikin nama ini karena kenangan semoga membawa berkah. Amin, amin, amin. Kira-kira gimana ya saya bilang Ya. dalam hati karena Ya. untuk yang D9 itu kan nama kamar waktu suaminya di LP. Iya. Ya Oh, kan? di LP. Iya kan. Terus kami kan juga
seandainya ini dibikin singkong blangkreng CAPD gimana ya. Tapi ini sebenarnya bahasa Inggris, tapi ini saya alihkan Pak, cemilan asli Pohong Desa. Wow. Ini ada bahasa Jawanya. Cemilan asli Pohong Desa. Makanya ini bukan singkong beku atau keju, tapi memang benar saya bikin blangkreng. Cemilan asli Pohong Desa. Pohong Desa. Sebenarnya Inggris. Iya. Jadi sudah menghasilkan beberapa jenis produk berarti ya Mbak Yani. Selain mengurusi kubis, kemudian juga dinamika kehidupan keluarga suami sakit gitu, gerah, dan kemudian malah justru memunculkan ide-ide segar terkait dengan kreativitas di UMKM gitu. Alhamdulillah Pak, singkongnya ini banyak diminati pasien yang penderita gagal ginjal juga. Ya, artinya karena terkait ini dengan aman, itu ya, aman ya. Paling aman sama diabetes. Diabetes. Untuk orang pasien gagal ginjal ada diskon tersendiri. Oh gitu. Iya. Tapi yang diskonnya gejala seumur hidup. Oh gitu. Ya. Kalau gejala sakit ginjal boleh diskon juga ya. Iya. Tapi bukan gagal ginjal, gejala sakit ginjal. Gitu. Nanti kita sosialisasikan, kita publikasikan bahwa siapa yang mau mengkonsumsi ini cocok untuk orang yang punya masalah dengan ginjal, dan ada diskon dari Mbak Yani terkait dengan produk ini. Iya. Baik, kalau gitu saya beralih ke Mbak Indah mohon izin ke Mbak Yani, beralih ke Mbak Indah. Kalau Mbak Indah gimana nih? Ceritanya gimana nih? Iya. Kan usahanya apa, bergabung dengan Kubis gimana, kenal dengan Mbak Yani gimana sampai produknya ini. Produknya nih Puri Ayu gitu. Oh, tak pikir Puri Ayu tuh hotel atau penginapan ya. Tapi nama Puri Ayu itu jamur crispy gitu ya, jamur crispy. Ya jamur crispy. Nih lihat nih jamur crispy nih, lihat nih jamur crispy ya. Nih jamur crispy dari Mbak Indah. Dalamnya mana Mbak Indah? Perkenalkan, saya Indah. Rumah saya di Plempeng, Mojorejo, Karangmalang. Oh, Mojorejo, Karangmalang. Sama kecamatan? Kantor kecamatan? Saya di ini Waduk Kembangan itu. Oh, Waduk Kembangannya. Tak pikir di kecamatan sini saja. Ya, gitu. Ini perkenalkan, saya anggota Kubis ya. Dengan Ibu Yani itu dulu saya perkenalan utamanya dari jahit Pak. Oh, dari jahit. Ya, saya dibina jahit. Oh, berarti tenaganya Mbak Yani itu juga? Enggak juga, atau relasi. Ya, relasinya Bu Yani. Relasi. Nah, terus saya di waktu itu ada jamur tiram saat 2018 itu kan jamur tiram mulai merambah di Sragen. Ya, terus saya mulai booming ya. Iya, punya inspirasi ya. Ini bagaimana cara mengawetkan jamur tiram itu tadi ya Pak. Terus saya sama Bu Yani juga ini saya konsultasi gimana, saya juga punya ini hobi masak. Ya. Terus saya seandainya saya membuat jamur ini supaya awet untuk cemilan gitu. Seperti apa? Ya, seperti apa gitu, sama saya konsultasi sama Bu Yani juga, boleh Mbak itu mengembangkan usaha gitu kan. Terus akhirnya ketemulah ide saya membuat jamur crispy. Jamur crispy. Ya. Berarti udah berapa tahun itu, dari 2000? Saya mulai produksi 2019. Ya, sekitar 5 sudah lama ya, sudah lama. 6 tahun ya. Ya, terus saya mempunyai anak cewek. 1, 2? 1. Oh. Itu terus akhirnya saya kasih ke merek jamur saya itu ini namanya Puri. Oh, ini nama putrinya, ya. Ananda Puri Ayu. Puri saja. Ya, Ayunya jenengan. Oh, pakai Ayu. Cewek lanjutkan dengan Puri Ayu. Itu juga pemberian juga sama Bu Yani, itu dikasih nama. Kasih Puri Ayu ya. Gitu. Jamur desain ini siapa yang bikinkan? Ini itu ide dari adik. Iya, buat desain kemasannya ide dari adik. Iya, packagingnya bagus. Ya, alhamdulillah jamur crispy Puri Ayu sudah merambah ke luar negeri juga. Oh gitu, ke Singapura, Malaysia, Hong Kong. Hongkong dan Malaysia. Perjalanannya mengikuti karena keponakan yang saya ini
Pengirimannya gimana tuh kalau ke luar negeri, Pak? Ya lewat ini pos paket. Iya, paket. Gitu. Terus dijual di sana. Iya. Kebetulan ponakan kerja di sana. Di PT itu. Terus ini bisa dijual. Iya. Kalau yang di Hongkong itu awal mulanya tetangga itu jadi TKW di Hongkong, terus akhirnya buat oleh-oleh, akhirnya di sana disukai sama penduduk sana ya, atau warga sana. Warga Hongkong, terus akhirnya minta dikirim melalui paket juga. Paket juga. Ya. 1 minggu atau 1 hari bisa produksi berapa ini? 1 hari kita produksinya minimal 10 kilo. 10 kilo. Ya. Bisa jadi berapa begini nih? Kalau 10 kilo? 10 kilo itu bisa jadi 100 atau enggak? Lebih? Jadi ya. Terus, karena itu dengan berat 100 gram. Oh, 100 gram. Ya. Nah, kami itu termasuk di kemasan cantik, Pak. Ya. Karena kami mengikuti pasaran di desa, ya. Kami juga mengadakan yang ini kemasan ekonomi. Beda ya harganya ya? Harganya sama. Oh, harganya sama? Beratnya beda. Oh gitu, harganya sama cuma beratnya ya. beda. Lebih berat mana? Lebih berat yang ini karena tempatnya atau standingnya itu lebih murah yang ini. Oh gitu. Ya. Beratnya berat ini tapi harganya sama. Ya. Pilih ini kalau gitu. Ya kalau yang masuk di toko-toko sama yang itu. Oh sudah masuk toko juga. Sudah, alhamdulillah kemarin juga alhamdulillah ketemu reseller di Solo. Di toko oleh-oleh Solo. Alhamdulillah sekali minta itu 200 pack. Di online kan juga? Iya. Oh di online kan juga ini. Lumayan berarti ya. Iya, alhamdulillah. Bisa buat beli sawah gitu hasilnya? Belum Bapak, buat nguliahin. Oh malah, anaknya kuliah. Iya. Di mana ini? Di STIE. Oh STIE Solo ya? Iya. Oh di Solo. Jadi luar biasa ini sudah 6 tahun. Kalau dari senioritas usahanya Mbak Yani ya 20 tahun ya. Iya. Tapi kan sebelumnya juga bergabung dengan Mbak Yani kan, di fashion tadi kan. Terus ini Pak, saya juga setelah mempunyai produk jamur crispy Ayu, karena minyaknya itu kan banyak Pak. Terus saya merambah ke usaha snack basah. Oh juga snack basah. Seperti pastel, sosis. Oh juga. Itu ya termasuk. saya menerima pesanan snack basah. Ya alhamdulillah. Kalau buat hajatan gitu ya. Ya sama ini ya buat acara rapat-rapat. Nah kebetulan saya juga kader di desa. Ya. Jadinya alhamdulillah untuk desa Mojorejo itu saya KPM-nya. Jadi rapat-rapat untuk ini saya yang menghandle snacknya dan makan nasi. Berarti punya tenaga kerja berapa Mbak Indah ini? Dari basahan, dari begini nih. Ini kayaknya lebih dari 10 ini ada? Enggak, saya ini bude yang sebelah rumah itu. Yang artinya sekitar juga. Ya, sekitar itu ya ada 4 orang juga. 4 orang. Iya, buat bantuin ini produksi. Berarti ini pengusaha semua ini ya. Mbak Yani pengusaha, Mbak Indah pengusaha gitu ya. Jadi Mbak Indah pengusaha, Mbak Yani pengusaha. Kalau saya cuman pewawancara. Wawancara yang mencoba mengangkat cerita-cerita kehidupan yang ada gitu menjadi inspirasi bagi yang lain ya. Jadi terima kasih nih Mbak Yani dan Mbak Indah telah berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait dengan usahanya UMKM dari fashion, dari craft gitu ya, kemudian sampai ke Mbak Indah jamur crispy, kemudian sampai usaha basahan tadi yang kemudian menerima pesanan. Dan Mbak Yani maupun Mbak Indah masing-masing punya pegawai, punya karyawan yang berarti punya pahala yang besar gitu ya, karena memberdayakan banyak orang, memberikan pekerjaan, dan itu menjadi bagian dari amal kebaikan dari Mbak Yani dan Mbak Indah. Sebelum saya tutup, saya pertama mengucapkan terima kasih tentu saja kepada Mbak Yani dan Mbak Indah atas kehadirannya, capek-capek jauh-jauh siang-siang gitu datang ke sini. Sebagai penutup saya persilakan Mbak Yani, apa penutupnya dari pertemuan kali ini? Maaf, masih nambah bisa? Boleh silakan. Ini kebetulan UMKM Kudis dapat kepercayaan Bapak dari Ibu Bupati. Oh ya. Ini kami kan ada produk makanan olahan banyak di
Sragen nggih, Ya. di anggota Kubis. Ini Bu Bupati ngersake ada tumpang yang di Kaleng sama, Tumpang? iya, Oh, sambal tumpang Kalengan, karena kami iya. memang pengen mengangkat tumpang Sragen, Sragen. biar orang yang di luar negeri haji umroh Bisa bisa makan menikmati tumpang Kaleng. karena kan jadi kelangenan gitu Ya, kalau betul, nggak makan betul. tumpang. Nah, Orang Jakarta gimana lupa kan sini caranya? tumpang gitu Iya, ya. gimana caranya saya belajar di Bantul. Kemarin tuh saya pamerkan sama Bu Bupati yang baru. Ada yang contohnya ada nggak nih Mbak tumpang kalingnya ini? Nggak dibawa ya? Nggak dibawa Pak. Tapi Nanti- sudah ada ya? Sudah. Wah, nanti luar biasa. Kalau sudah Sudah. jadi saya bawa Pak. Ya. Ini dapat pesanan tumpang sama patin sama sambal belut. Ya. Ini untuk oleh-oleh besok di hari jadi ada tamu Bu Ketua Umum Dekranasda, Iya. Bu Wakil Presiden, Ya. sama ibu-ibu istri menteri di Iya. SIKK, gedung SIKK Ngelangon itu. Terus habis itu juga suruh produksi lagi untuk expo di Pekanbaru, Balikpapan. Balikpapan, Di Balikpapan. Kalimantan, ya. Ya, tanggal 16-17. Mbak Yani berangkat itu nanti ya. Insya Allah semoga aja. Pak. Amin, amin, amin. Alhamdulillah dapat kepercayaan dari Bu Bupati, tapi saya ini serahkan sama teman-teman UKM Pak Ya. yang punya potensi. Ya. Contoh Mbak Endah Termasuk sambal belut, alhamdulillah Sambal sambal belut. belutnya dapat terus dibeli kali Ya. kotaknya yang patin. Patin. Kalau Mbak Saya Yani yang di sambal tumpang. tumpangnya. Wah, luar ada yang biasa. kikil, ada yang jengkol dan lain-lain Wah, banyak mantap. macam Pak. Alhamdulillah. Itu memang perlu Doanya. diangkat ya, makanan-makanan khas Sragen kayak sambal tumpang yang Sragen itu kan memang khas. Apalagi bisa dikemas kalengan itu kan luar biasa. Gitu. Alhamdulillah. Ada statement terakhir buat Mbak Yani, silakan. Apa yang kata-kata bijak buat memotivasi, monggo silakan. Ya, terima kasih banyak, terutama untuk diri saya sendiri, juga untuk teman-teman. Janganlah untuk berkarya, kita nanti sukses bareng insya Allah, belajar bareng, sukses bareng, sukses berjamaah untuk Kubis. Ya, bersama. amin. Cih. Pokoknya semangat berkarya terus-menerus bermanfaat bagi banyak orang. Silakan Mbak Indah. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan UMKM. Pokoknya kita tidak boleh malas-malas untuk berusaha. Ya. Gitu. Yakin saja kalau kita ada ikhtiar, Allah pasti memberi jalan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yani, Mbak Indah, luar biasa. Hari ini kita mendengarkan cerita dan kisah dari Mbak Indah tentang usaha dan dinamika di UMKM. Salam Akila Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.